nggak tahu juga ya, kayak kenapa K-popers, kenapa kita doang yang dibilang nggak nasionalis gitu. Kayak sekarang lagi rame-rame apa tuh yang bendera One Piece itu, bukankah itu jauh lebih tidak nasionalis ketimbang K-popers yang cuma dengerin lagu, nonton MV gitu-gitu doang. Gua Kita nggak pernah loh mengibarkan bendera fandom sebagai bentuk perlawanan. Kayaknya yang nggak nasionalis itu bukan K-popers tapi pemerintah. Not my word, not my Welcome to This Culture, Diskusi Korean Culture. Podcast Culture, Bareng Dua Culture. Hari ini topiknya This Culture kita, diskusi culture kita itu kita bakal ngomongin sesuatu yang berat ya. yang berat gak sih sebenarnya? Berat. Sebenarnya buat yang berjiwa anjay. Buat yang berjiwa merah putih sih tidak terlalu berat ya. Tapi bukan berarti Tifa tidak berjiwa merah putih, tapi kita bakal bahas topik tentang ini sebenarnya nasionalisme, tapi kita tentang K-pop gitu. Nah, karena gue sering banget mendengar ini Apa tuh? apa namanya? Gue pernah gak ya? Gue pernah nggak ya ngejudge K-popers? Sering. Tidak. Lu merasa pernah gue judge? Sering. Apa? Banyak nggak sih kamu dan manusia-manusia lain di luar sana? Gue jaji dari segi ya lu ngeliat orang dari looks-nya doang gitu. Tapi gue nggak pernah ngejudge yang berkaitan sama nasionalisme, karena menurut gue kayak ya udah, having a nationality is one thing, having a hobby is another thing. Oke? Ya, hari ini kita mau ngebahas tentang nasionalisme dan K-pop gitu. Dan ini sebenarnya ngambil momentum bentar lagi 17 Agustus, dan you know Tiff, gue sering banget dengar orang-orang K-popers dibilang lu gak nasionalis. Iya betul. Jadi lu nasionalis gak Tiff? Divine nasionalis. Menurut gue nasionalis simply you're proud of your country, tapi Kayaknya semua orang kalau case-nya begitu nggak, kayaknya agak sulit karena belakangan banyak hal yang tidak Bisa bikin membanggakan. ini coming from me lagi. Iya, tapi maybe bukan proud ya, tapi lebih ke you acknowledge that you are from there. Ya, lu orang Indonesia, terlepas dari problemnya apa, lu cinta sama Indonesia. Lu cinta sama Indonesia, bukan lu cinta yang satu lagi ya. Despite everything, lu paham sejarahnya, you're proud of the history, you're proud of the nationality. Susah ya? Sebenarnya susah gak sih? Susah sih kalau mencintai itu harus sekompleks itu. Jadi menurut lu Atau nasionalisme itu gimana? ya simply kayak you are proud being Sama part aja of it. dong. Enggak, cuma tadi kata Kak Sultan kayak lu mengerti sejarahnya, lu mengerti tetek bengek di balik nasional itu sendiri gitu. Oh, jadi menurut lu ya udah proud aja. Iya. Iya enggak sih? Ya, tapi kalau lu proud tapi lu nggak paham sejarah tuh gimana sih, kayak ke K-pop ya? Cut to Simply K-pop. not interested gitu. Ya lu aja misalnya lu Karats, lu 17 aja pasti kayak, ini kita nggak ngomong nationality Karat, tapi you can define yourself as Karat karena lu paham, oh siapa namanya, Wonwoo, siapa lagi, Banyak Kak. DK. gue nggak tahu, you let me know lah. Scope. Scoop. Oh, pronunciasinya Scope ya. Ya. Scope itu, oh dia journey-nya seperti apa, ya kan ada part of, maybe bukan history lah, tapi sejarahnya you understand gitu. Kan minimal lu lahir di Indonesia, lu tau lah 17 Agustus gitu. Iya. Aku bayang. Ya, maksud gue sejarah itu. Jadi K-popers nih nasionalis nggak? Balik lagi ke pertanyaan itunya. Nasionalis dong. Lu K-popers. Aku K-popers. Lu merasa lu nasionalis? Iya. Okay, why? Karena aku masih di sini, aku masih bersuara dan enggak, maksudnya masih di Indonesia. Lu standar banget anjir. Tapi gua stay di Indonesia gua. Di tengah hiruk pikuk pemerintah yang ngaco. Nggak, pertanyaan gua itu lu stay di sini karena gak bisa kemana atau karena emang you love Indonesia? I love Indonesia. Jadi pun lu punya opsi pun ya. Pun punya opsi, I will stay. Mungkin gini,
pun punya opsi tapi mungkin gak menghilangkan cintanya gitu ya. Iya, 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 Lu iya. keluar tapi lu Kayak masih cinta. keluar negeri dan kabur aja dulu bukan berarti nggak cinta. Iya. Capek. Simply, iya, Simply simply capek dan ya, mencari ya. chance yang lebih baik lah buat pribadi. Oke. Nah, diskursus yang muncul itu adalah lu dengerinnya musik Korea, lu nggak dengerin musik-musik lokal. Apa sih musik lokal tuh? Apa sih? Gamelan. Pop. Apa? Musik lokal tuh apa? Diva. Keroncong, Apa lu harus mendengar sound keroncong? horeg. Apa lu harus mendengarkan menonton ketoprak, ya kan? Ih, parah banget. Enggak, gue nggak mendiskredit ketoprak, tapi maksudnya lu harusnya pada give a plot for me ya, K-pop gue sedang membela lu gitu. Benar. Tapi maksudnya lu nggak mendengarkan itu apakah di-define sebagai nggak nasionalis gitu? Karena diskusi yang muncul adalah kayak gitu. Oh, lu nggak dengerin musik-musik lokal, lu dengerin musik-musik luar gitu. Lu nggak nah, dan kenapa judgement terhadap K-popers? Maksudnya I like gue nggak di tick love ya. I like Linkin Park, tapi gue dengerin Linkin Park tapi gue nggak dicap nggak nasionalis ah. Iya, tapi itu juga pertanyaan buat dari K-popers sih. Kayak kenapa sih kalian menganggap kita yang paling berdosa banget gitu, yang paling anti nasionalis gitu? Kayak apa? Kayak kalau dengerin lagu Korea, emang di luar sana Iya emang cuma seluruh orang di Indonesia yang menganggap dirinya nasionalis cuma dengerin lagu bahasa Indonesia kan enggak? iya emang lu suka Westlife artinya lu tidak nasionalis ya. Iya. Sebenarnya gini, gue pengen tahu sih, gue beneran curious yang memunculkan statement itu tuh why gitu ya, kenapa? Kayaknya itu cuma kayak hatred aja deh. Kayak emang nggak down. suka aja sama K-popers gitu. Jadi mencoba menyerang dari berbagai macam angle dan masalah gitu. Iya. Tapi mungkin emang kalau harus mengkritik community-nya sendiri ya mungkin banyak lah K-popers yang akhirnya kayak kecintaan banget sampai ya gitulah Sampai bikin gini, decisionnya nggak pinter. sampai mungkin beli album sama beli bendera harganya sama gak sih? Jauh lah anjir. Mahal Bendera berapa sih? bendera kayak gue beli kemarin 150-an. Jauh banget. Lu berapa sih? Album tuh starting from 280. Enggak beda jauh lah. Jauh. Jauh sih. Kayak bendera 280 tuh agak yang gede banon gitu ya. Iya, jadi K-popers kenapa nggak nasionalis sih sebenarnya? Kenapa diskusi ini muncul? Sebenarnya nggak tahu juga ya, kayak kenapa K-popers, kenapa kita doang yang dibilang nggak nasionalis gitu. Kayak sekarang lagi rame-rame apa tuh yang bendera One Piece itu, bukankah itu jauh lebih tidak nasionalis ketimbang K-popers yang cuma dengerin lagu, nonton MV gitu-gitu doang. Gua Kita nggak pernah loh mengibarkan bendera fandom sebagai bentuk perlawanan. Sebagai bentuk perlawanan ya. Gue pembelaan sebagai fans One Piece anjay. Enggak, itu bukan bentuk tidak nasionalis lah anjir. Itu lebih kayak story-nya align nih, story-nya seru lagi melawan negara Wano kan, lagi gue belum nyampe Wano sih, gue lagi nonton baru nyampe Whole Cake gitu. Ini cerita dikit ya. Tapi kayak story-nya menarik. Oh, di tengah negara yang jadi kayak kok jadi kayak perlawanan ya? Iya Nah, kan? maksudnya gini, we wave the flag not because we resist Indonesia. Lebih kayak itu bentuk ekspresi aja. Kayak lu tau gak sih orang demo habis itu dia ngibarin bendera BEM-nya, ngibarin bendera ormasnya gitu kan. Itu bentuk bahwa ormas gua care gitu. Oke, itu kisah kan ormas gua care. Kalau kita lebih kayak I care kalau gua individu. Enggak, bukan akhirnya sih. Orang yang demo resist gitu. Enggak kan? I care, tapi misalnya gua nggak tergolong pada identitas tertentu, apa ya simbol perlawanan gitu. Apa ya simbol bukan perlawanan, mungkin pembebasan anjay. Sun God nikah, liberty. Drum of Liberations ya. Apa ya simbol dari liberasi? Kalau kita pakai Statue of Liberty kan itu malah lebih aneh lagi. Itu identitinya orang Amerika. Tapi kalau misal One Piece tuh dia nggak milik ya penulisnya orang Jepang. Iya, bahkan Jepang punya histori apa yang lebih kelam daripada Korea. Tapi kayak menjajah Indonesia. Dari storynya, oh iya nih seru. Ini kita jadiin dan align sama apa yang mereka rasakan. Oke deh, ini gue jadiin simbol ekspresi gue aja gitu. So bukan gak nasionalis untuk gue One Piece sih ya.
gitu. Nah, ya udah sekarang pertanyaannya adalah suatu sikap yang se ekstrim itu Nah, aja masih kita nggak judge nasionalis. kita Kita nggak judge nggak nggak nasionalis. nasionalis. Kenapa K-popers yang sekedar menyukai apa yang dia sukai, dengerin lagu, nonton MV, mencintai opa, dianggap tidak nasionalis. Iya bener sih. Kenapa? Lu judgers lu kasih tahu kenapa tidak nasionalis gitu ya. Kalau gue I can only assume ya. Mungkin yang mereka gak sukain ya haters sih. Balik lagi ke haters ya. Haters Iya, will hate, simply gitu. Haters will hate. haters. Balik lagi bukan ke nggak nasional, tapi yang mereka tidak sukai adalah ini gue judgement gue ya. Ini sikap K-popers yang barbar. Dia kayak kok lu segitunya. Oknum Jadi- itu jadi mungkin mereka oknum. Iya bener sih, oknum sih. Ya sama halnya kayak Sama halnya kayak fans One Piece, Jepang, iya. wibu kan juga banyak Ya, oknum itu tidak baik lagi itu baiknya. oknum lah, nggak bisa kita generalisir ya. Tapi mungkin yang mereka hate tuh kayak angle hate-nya kayak gitu ya. Anjir lu barbar banget membela grup ini, lu tidak pernah barbar sampai mengacungkan tangan lu ke ini demi Indonesia gitu. Yang sebenarnya bisa aja jadi pernah tapi kita nggak tahu aja gitu. Sebenarnya mereka sama siapa? barbarnya. Tapi kita hidup tidak pernah dijajah orang ya. Tidak Iya pernah kan? dijajah orang, tidak pernah tidak dijajah orang. Nggak kitanya kita Oh, kitanya iya, hidup iya, kita di zaman penjajahan gitu. Iya iya iya. Jadi kita nggak tahu, siapa tahu kalau Tifa gitu ya, dihadapi sama apa sih bahasanya, kendil-kendil Belanda ya, kendil-kendil Belanda itu. Iya, tentara-tentara Belanda. Siapa tahu dia sama halnya kayak membela Yongke, lu apa acungkan tangan lu gitu. Siapa Benar, tahu. Who knows, benar. ya kan. Iya 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 iya. So you let me know, is it just hate atau emang ada alasan mendasar kenapa menurut lu K-popers nih nggak nasionalis gitu ya. Nah, one thing yang mau gue bahas juga tuh gini, kemarin gue menemukan sesuatu yang menarik ya. Salah satu hal yang bikin K-popers bisa dicintai bahkan sama yang bukan nationality mereka sendiri. Kayak kita- K-pop maksudnya. K-pop ya. Tadi gua K-pop. bilang apa sih? K-popers. K-popers ya. Hah. Iya. gimana K-pop tuh bisa disukai sama someone yang sebenarnya mereka bukan orang Korea anyway gitu. Jadi sebenarnya ada story-nya ya. Gua lupa, nanti coba gua refer ya ke yang bikin kontennya. Ini menurut gua kontennya bagus banget. Jadi kontennya adalah kenapa K-popers lu harus be thankful sama Jurassic Park. Lu tau gak? Kenapa? Karena gini, story-nya adalah jadi waktu itu Jurassic Park tahun berapa gitu ya, itu muncul di Korea. Habis itu revenue dari film tersebut itu melebihi kayak, itu sama aja kayak mereka mengimpor berapa juta mobil Hyundai. Oh wow. Nah, yang padahal kapasitas ekspor. Kapasitas ekspor Hyundai mereka nggak segede itu. Gue lupa berapa. Nanti gue ini deh. Apa sih kalau YouTube bukan, gue taruh di kolom komentar kontennya yang mana, ini menurut gue bagus banget. Nah, habis itu si pemerintah Korea ini mikir, wah gila kalau misalnya kita punya some culture yang orang-orang tuh bisa sesuka ini sampai multinasional juga suka. Jurassic Park budaya siapa sih? Dinosaurus sebenarnya punya gak ada yang ngeklaim, tapi IP Jurassic Park kan miliknya maybe USA gitu, asal negaranya. Sehingga oke deh, this give us an idea yang apa, COGS mungkin kecilan COGS I don't know, COGS entertainment diberikan COGS mobil. Ya udah kita invest aja. Dan waktu itu investmentnya bukan cuma dalam bentuk cash, tapi juga dalam bentuk akses mudah buat agensi-agensi, habis itu akses mudah buat talent-talent, buat ngembangin diri mereka. Benar-benar mereka lakukan R&D yang deep, sehingga termasuk juga R&D dari segi marketingnya. Karena kita tahu sekarang gila, K-pop marketingnya gila-gilaan banget gitu. Gila-gilaan banget yang di research, negara mana, penetrationnya kayak gimana, ke brand apa cocoknya. Nah, jadi kayak our take ya. Kalau kita ngomongin nasionalisme, menurut gue banyak banget, baik lagi ya, gue mention ke teater yang baru gue tonton. IP keren kayak Petualangan Sherina gitu kan. Petualangan Sherina comes from a very respectable director ya. Habis itu juga IP-nya, gue grow with that gitu. Itu kalau misalnya beneran, apalagi sekarang lagi muncul banyak film-film keren. Shout out ke kemarin gue terjumbo-jumbo, sekarang gue tersore-sore, anjay. Banyak banget
lagi banyak banget film-film Indonesia juga yang bagus. Tapi maksudnya, can you imagine itu dengan budget R&D yang ya udah, maksudnya ada dari pemerintah, but I don't know seberapa besar sih sebenarnya gitu. Can you imagine kalau misalnya banyak orang Indonesia yang seserius itu, kalau dibesarin lagi, kalau diseriusin lagi, apalagi kita punya very rich cultures ya. Nah, can you imagine Iya, jadi orang-orang jadi beneran bisa. kayaknya yang nggak nasionalis tuh bukan K-popers tapi pemerintah. Not my word, not my. Nggak, maksudnya kan tadi kalau cerita K-pop tuh di nurture, dikasih Iya, iya. fasilitas. Jadi bukan nggak nasionalis lah, tapi maksudnya ini take-nya mungkin ini ya, bukan pemerintah nggak nasionalis, tapi lebih ke pemerintah lu tuh juga punya peran selain ngejudge orang bendera One Piece dijadiin simbol perlawanan. Lu tuh punya peran fasilitasin orang-orang ini, orang-orang yang cinta One Piece juga, tapi gimana cara bikin mereka lebih cinta lagi sama budaya-budaya mereka gitu. Kayak waktu itu juga muncul banyak pas zaman-zaman Marvel Cinematic Universe ya. Muncul juga Gundala apa? Putra Petir. Gundala Putra Petir filmnya, tapi itu kan ada Cinematic Universe sendiri Iya, kan iya, gitu. iya. Bumi Oh, Langit. Bumi Langit, Bumi ya Langit. bener. Tapi nggak jadi Gua nggak tahu apa-apa gitu waktu ya. itu dapat nggak ini share ya, kalau misalnya direktur Bumi Langit atau kalian yang terlibat dalam Bumi Langit dapat nggak support dari pemerintah gitu ya. Kalau bukan budget, akses, izin, gue yakin syuting izinnya banyak banget. Gue yakin production butuh banyak banget, terus dikasih fasilitas atau enggak. Gak selalu bentuknya cash, ya kan? Gitu. So pemerintah, we're not judging you, Nggak tahu shout out pemerintah. Nggak, biar judging you kok. we're judging you, harus Biar dijudge judging dong. you a lot. Harus dijudge. It's our job soalnya. We're keeping you accountable. Betul, betul. Ya ada peran lo di sini, ada peran lo untuk bikin orang-orang cinta. Habis itu kreator-kreator tuh pada bangga untuk lu bayangin, orang-orang kita tuh bacot-bacot anjir. Orang-orang kita bacot-bacot. Kalau mereka bisa bener-bener kayak apa ya, marketingnya bagus banget, terinternalisasi bahwa wah anjir keren-keren. Lu kayak film sore, film jumbo ya kan, yang bagus banget. Lu bayangin word of mouth marketingnya gimana, orang-orang bener-bener sampai suka banget gitu. Ya jadi menurut gua pemerintah you have andil on this, but ya bukan for non pemerintah. Menurut lu what's the take for us gitu. Buat yang we like something outside Indonesia, tapi gimana cara kita tetap incorporate our nationalism? Susah banget pertanyaannya. Susah banget pertanyaannya. Ini yang dimaksud tipe berat tadi di awal. Iya. Iya. You dulu, nanti gue coba take gue. Apa ya, Kak? Atau kayak actionable things apa sih yang perlu lu lakukan day to day? Oh, ini aja. Mungkin memang ada sebabnya ya kenapa akhirnya haters pun menjadikan K-popers nggak nasionalis sebagai senjata untuk nyerang K-popers gitu. Karena mungkin emang kadang K-popers tuh dalam membela idolanya yang mana memang orang Korea gitu ya, bukan orang Indonesia sendiri, itu suka melupakan kayak nilai-nilai yang harusnya dijaga lah sebagai seorang Indonesian gitu. Kayak apa tuh? Ya contohnya sesimpel kayak misalnya kejadian ini, mungkin banyak opini pribadiku juga ya, tapi menurutku masih masuk gitu. Kejadian kemarin gitu, salah satu anggota boy group besar, terus dia habis di-link kerja sama brand yang terafiliasi dengan ya itulah Israel. Mention nah. Oke. Kita harus mention ya. Terafiliasi sama genosida yang dilakukan sama Israel gitu. Terus banyak fans Indonesia tuh yang malah mewajarkan gitu, mewajarkan hal tersebut, membela bahkan. Padahal kan itu nggak sejalan sama ya undang-undang dasar. Namanya aja undang-undang dasar gitu kan. Harusnya kita jadikan dasaran juga. Sesimpel kayak menghapuskan penjajahan di atas dunia, karena yang terjadi di Palestina kan memang suatu penjajahan gitu. Itu mungkin salah satunya sih. Bener sih. Case juga Pancasila itu kan value yang dipegang sama kita warga negara Indonesia, manusia yang adil dan beradab. Betul. Ya kan? Showing our support terhadap something yang gak beradab. Jadi kita tuh ngerasa kayak anjir lu fans BTS lu kok disebut jangan disebut. Nggak apa lah. Lu fans BTS ada yang baik lagi oknum. Ada yang kok lu fine aja sih artis lu partnership with brand yang teraffiliate gitu dengan genocide.
apa namanya? Itu nggak align sama, bukan value lu as K-popers doang, tapi value lu as orang Indonesia Orang gitu Indonesia loh. betul. So I think menurut gue itu good take sih, good take. Ya itu yang bikin orang pada akhirnya judgmental ya. Iya Karena benar kayak benar benar. kok nggak align gitu. Cuma ya balik lagi itu oknum ya, nggak semua Ya, K-popers seperti ya. itu. Banyak banget K-popers yang juga aktif lah And I think menyuarakan iya. perlawanan Dan menurut gitu. gue kayaknya Seventeen waktu itu karat ya, sampai ada penggalangan dana macam-macam buat Palestina. Itu menurut gue kegiatan yang Banyak sih fandom yang banyak ya. kayak gitu, heeh. Nah, kayak ya Jadi tetap nggak bisa diterima ketika orang bilang K-popers tuh nggak nasionalisme. iya, Cuma iya. akhirnya jadi ya somewhat kayak kalau haters ngelihat kelakuan si oknum-oknum ini akhirnya jadi ya udah Iya. gimana lagi gitu. Yes. Iya, baik lagi kita nggak bisa mengeneralisir. Oknum adalah oknum, tapi yang jelas two things can happen at the same time. Kita bisa Betul. suka sama film-film western, kita bisa suka sama Korean culture. Jangan lupa follow. But we can also have some nationalism. Betul Kita betul juga betul. bisa bangga. Take gue paling terakhir dari gue ini tadi sih ya, berkaitan sama yang government, you have andil juga dalam ini semua. Kita nggak nge-blame you, karena menurut gue kayak advancement yang sekarang terjadi membaik gitu. Kayak kita I think more than ever, maybe gue nggak pernah hidup di tahun 80s, tapi we're more proud of our arts, our karya-karya kita gitu. Cuman kita bisa membuat hal kekayaan kita ini mendunia juga gitu, dicintai sama banyak orang juga. Selain dari upaya kreator-kreatornya doang, help them. Iya benar-benar itu kemarin sempat rame tuh Apa kayak tuh? Indonesia tuh negara yang gede banget tapi adem-adem aja, maksudnya nggak ada orang yang tahu apa yang terjadi di Indonesia Gitu gitu. ya. Nah, baik bad things maupun good things ya sih menurut gue ya. Kayak, nah especially kalau bad things mah kayaknya kita nggak usah effort, udah sering ke highlight ya. Iya Ranking jelek, ranking korupsi kayaknya benar-benar. udah sering ter-highlight. Makanya menurut gue penting juga investment ke arah highlight lah good things yang lagi happen gitu. That's why ada kayak culture. Yes. Ya itu salah satu upaya kita lah, our small effort untuk menunjukkan ya sebenarnya kita memperkaya industri Korea ya. Tapi that's why this kind of topic happen ya, karena kita juga mau ngangkat topik-topik yang hard discussion, diskusi yang nggak common terjadi. That's why we are doing this gitu ya. Yes, I think that's it. Tentunya sama hal-hal kecil juga, kayak lu kalau misalnya ada budget berapa, invest ke arah beli album ya, sama beli something yang lokal juga lah. Iya gitu. tetap support UMKM lokal. Ya, brand Korea apa sih yang ternama? Banyak. Kalau sekarang lagi rame kayak Kalau brand fashion Rockfish, apa ya? Rock Jellyfish, apalah itu sepatu. Terus ada Samo Ondo lagi terkenal. Gue nggak ada yang tahu ya. Gue nggak terpapar sih sama brand Korea. Tapi misalnya lu ada comparison sepatu Korea sama brand lokal gue mention, lu sponsorin kita lah. Jangan Porty Goods. Sepatu gue Porty Goods. Bukan banyak itu Wakai. musuh semua orang ya. Oh Wakai itu Indonesia ya? Wakai setahu gue Indonesia deh. Habis itu ya banyak lah brand-brand lokal ya kan. Ya taruh juga lah uang kita ke negara kita gitu ya. That's the little things we can do. Oke, that's for today bahasannya. Apa karena itu ya? Apa? Emang K-popers lebih willing spending ke Itu juga Korea. mungkin jadi orang-orang anjir. Oh, siapa tahu. Tapi siapa di luaran tahu, sana juga banyak yang lebih willing beli brand-brand luar negeri ketimbang brand Indo. Siapa tahu konspirasi ini semua adalah diciptakan oleh UMKM lokal. Kenapa tuh? Mereka membuat kampanye, kita benci K-popers yang spendingnya nggak ke kita. Black campaign. Bercanda. Parah banget. We love UMKM lokal. Iya. That's for today ya. Jangan lupa beli produk lokal. Habis itu juga, that's our takes about this topic. Fans One Piece, kita kibarkan bendera. Gak ada ini Jangan, Korea. Oh iya. Gak ada,
Siapa tahu two things can happen at the same Oh time. iya benar-benar. Lu suka Punya double Seventeen, interest ya. bisa jadi lu suka One Piece. Benar. Gua aja lagi belajar menyukai ya kan. Betul. Nah, jadi two things can happen at the same time. So, ya tapi jangan disandingin lebih tinggi dari merah putih ya. Kalau itu memang kayaknya itu udah masuk ranah pidana kalau itu sih. Itu masuk ranah pidana. Tapi ya kibarkan as bentuk ekspresi lu gitu. Ya, that's for today I think ya. Iya iya. Thank you if you guys have any comments about this topic. Kenapa menurut lu K-popers bukan wajib ya, patut dibenci atau patut dipertanyakan nasionalismenya, atau kalau menurut lu gua K-popers atau I'm not K-popers but I think two things can happen at the same time, atau kalian punya angle lain, do let us know. Tunjukkan nasionalisme kalian di kolom komentar guys. Iya, tunjukkan nasionalisme kalian yang berhubungan sama K-pop juga. Iya. Apa bentuk-bentuk Sebagai kalian K-popers. ya, di kolom komentar. Oke, thanks everyone. See you again next time. Bye. Peace out. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.